الفوز باستضافة كأس العالم، أن هذا كأس العالم راح يكون مش فقط لقطر بل المنطقة كلها. وطبعا من هذا الباب احنا جينا تحدي. Akhirnya terbongkar. CEO pelaksana Piala Asia U23 langsung bikin pernyataan busuk ini soal kontroversi Qatar versus Indonesia. Laga kontroversi Qatar melawan timnas U23 Indonesia di Piala Asia tengah menjadi sorotan. Fakta di balik itu ternyata ada tuntutan besar untuk tuan rumah. Selaku tuan rumah Piala Asia, Qatar membuka turnamen dengan manis usai mengalahkan timnas U23 Indonesia dengan skor 2-0. Di balik itu, ternyata Qatar memang sedang dalam tuntutan sebagai tuan rumah turnamen bergengsi kontinental di Asia ini. Setelah di tahun 2022 lalu menjadi tuan rumah Piala Dunia, Piala Asia jadi ajang bergengsi kedua yang digelar Qatar. Dilansir dari Raya.com, Jassim Abdulaziz Al-Jassem selaku CEO Panitia Penyelenggara Piala Asia U23 tahun 2024 menekankan pentingnya menjadi tuan rumah turnamen ini. Jassim Abdulaziz Al-Jassem menyebut bahwa Qatar sudah keluar banyak untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas olahraga modern sesuai kebutuhan turnamen. Sementara di Piala Dunia 2022 lalu, Qatar berakhir menyedihkan dengan menelan 3 kekalahan di babak penyisihan grup tanpa mengoleksi 1 poin pun. Karena itu di Piala Asia U23, Qatar dituntut menorehkan prestasi lain seiring kesuksesan tim senior di Piala Asia 2023 lalu. Meski terkesan berbalut kontroversi yang sangat kental, Qatar keluar sebagai juara Piala Asia 2023 usai mengalahkan Yordania di partai final dengan skor 3-0. Laga final tersebut terkesan sudah diatur agar bisa dimenangi Qatar dengan 3 voucher penalti yang diberikan wasit Manning asal Cina untuk tuan rumah. Kini skema yang sama dirasa muncul kembali di Piala Asia U23 tahun 2024 dan sudah terlihat sejak di laga pembuka turnamen. Negara Qatar sedang mempersiapkan prestasi lainnya dengan menjadi tuan rumah acara olahraga bergengsi di tingkat benua, ucap Jassim Abdulaziz Al-Jassem. Piala AFC U23 Qatar 2024 memiliki arti penting karena merupakan landasan bagi bintang-bintang masa depan di dunia sepak bola. Untuk bisa menegaskan kembali posisi Qatar sebagai ibu kota olahraga terkemuka di kawasan dan dunia, imbuhnya. Para pemain Qatar pun menyambut penuh sukacita kemenangan atas Indonesia. Muhammad Khalid yang masuk di babak kedua menyebut keberhasilan mengalahkan Indonesia menjadi motivasi para pemain Qatar di ajang ini. Qatar mencapai yang dibutuhkan dengan memetik kemenangan di laga pertama. Hasil ini akan menjadi motivasi kami menyelesaikan turnamen dengan sukses, ucap Muhammad Khalid. Thailand memiliki modal bagus untuk lolos ke babak knockout setelah mengalahkan Irak. Thailand mengalahkan Irak dengan skor 2-0 di Al Janoub Stadium Al Wakrah 16 April 2024. 2 gol Thailand dicetak oleh Waris Cho Olthong pada menit ke-26 dan Terasak Poip Himai pada menit ke-65. Dengan kemenangan itu, Thailand memiliki 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen grup C. Sementara, pemimpin klasemen grup C dihuni oleh Arab Saudi dengan 3 poin. Arab Saudi mengalahkan Tajikistan dengan skor 4-2 di Khalifa International Stadium 16 April 2024. 4 gol kemenangan Arab Saudi dicetak oleh Rayane Hamido, Haitham Mohamed Ali, Abu Hawi Asiri, dan Aiman Yahya Salam Ahmed. 2 gol Tajikistan dicetak oleh Ruslan Khalilov dan Rustam Soirov. Kedua tim masih memiliki 2 pertandingan tersisa untuk memastikan diri lolos ke babak knockout. Hanya juara dan runner-up grup yang berhak lolos. Wasit yang memimpin laga kedua Piala Asia antara Timnas 23 Indonesia versus Australia pernah mendapatkan sorotan dari publik tanah air.
Timnas U23 Indonesia bakal berjumpa lawan Australia pada Kamis 18 April 2024 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Abdullah bin Khalifah Doha. Laga ini menjadi krusial bagi skuad Garuda Muda. Majed Al-Shamrani asal Saudi Arabia akan memimpin laga ini sebagai wasit utama. Al-Shamrani akan didampingi oleh dua rekan senegaranya sebagai asisten wasit yaitu Al-Rafai dan Omar Ali Al-Jamal. Wasit video assistant referee juga akan dipegang oleh Abdullah Dhafer Al-Shehri asal Arab Saudi. Sementara Dhafer Al-Shehri akan dibantu oleh Mohamed Obaid Khadim asal Uni Emirat Arab. Sayangnya, rekam jejak Al-Shamrani saat memimpin laga Timnas Indonesia terhitung buruk. Ia sekali memimpin laga yang melibatkan Timnas Indonesia. Momen tersebut datang saat Timnas U23 Indonesia tampil kontra Vietnam di final SEA Games 2019 di Stadion Rizal Memorial, Manila. Momen menentukan tersebut terjadi saat Doan Van Hau yang menginjak kaki dari Evan Dimas pada menit ke-19. Evan Dimas harus keluar dari lapangan karena cedera pada laga kala itu.